Why orang Kristen sulit masuk Islam? Mereka bertanya, kami tidak tahu di mana dan bagaimana maha kasihnya Allah Islam terhadap umatnya. Semua orang punya dan perlu akan rasa kasih dan sayang. Semua agama dunia mengajarkan kasih sayang. Dan semuanya mengklaim bahwa Tuhannya maha pengasih dan penyayang terhadap umat ciptaannya. Ya, bila dia tidak maha kasih, maka percumalah ia yang maha akbar, maha kuasa, dan segala maha ini dan itu bagi Anda dan saya. Kenapa? Ia semua maha-maha lainnya tak ada urusannya dengan saya jikalau Tuhan tidak menunjukkan kasih sayangnya yang pribadi kepada saya. So, sudahkah Tuhanmu mengasihi dirimu sebagai seorang kekasih yang berharga? Ya, benar-benar sebagai kekasihnya. Kaum Nasrani belum paham esensi maha kasihnya Allah SWT. Quran menyebut sampai 114 kali bahwa Allahnya maha pengasih lagi maha penyayang, tapi tanpa konteks. Adakah sang maha pengasih ini menganggap umatnya sebagai kekasih yang melekat di hatinya? Adakah dia mengundang kekasihnya untuk dekat, berrelasi dengan dirinya? Umatnya adalah hambanya, bertakwa sepenuh-penuhnya melayani Allah mereka. Ini adalah maha kasih Tuhan ahli kitab. Alkitab menyatakan God is love. Artinya, seluruh esensi jati dirinya adalah kasih. Sehingga otomatis dan terus-terusan memancarkan kasihnya yang relasional terhadap kekasihnya, yaitu umatnya. Maha kasih bukan sekedar klaim atau bertindak welas asih sewaktu-waktu. Ia maha, tak terukur batas lingkup dan waktu dan intimitasnya. Dia berkata berulang-ulang, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Bukankah aspek kehidupan kita yang paling pokok adalah relasi kita dengan orang tua kita, teman-teman dan calon pasangan kita, suami, istri, anak-anak, dan seterusnya? Tanpa relasi, kita hanya menemukan kehidupan dan dunia yang gersang dan hampa sia-sia, sekalipun luarnya tampak gemerlap. Jadi dari mana datangnya unsur relasi ini? Tuhanlah yang mendesain manusia dalam relasi dengan dirinya. Pertama-tama, manusia dibentuknya dalam similaritas gambar dan rupa dirinya, sambil menyambungkan nafas kehidupannya sendiri kepada umat ciptaannya. Kedua, Tuhan sendiri yang mendesain keluarga dalam sistem relasional kesatuan famili yang intim. Lihat keempat ayat berikut ini. Tuhan desainer relasi kehidupan dengan istilah-istilah kita, nafasnya, satu daging. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1:26. Kejadian 2:7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya manusia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Adam. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia dan bersatu dengan istrinya, Hawa, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:18, 24. Ikutlah aku. Relasi kasih Tuhan yang paling dramatis adalah ketika Tuhan menginkarnasikan firman-Nya, kalimat Allah, ke dalam dunia menjadi manusia, Yesus. Ini agar Tuhan bisa berelasi langsung dan berfirman final dengan manusia tanpa usah via nabi-nabi perantara, melainkan intim dan langsung. Yesus berulang-ulang menyerukan relasi langsung, ikutlah aku. Bukan ikut agama Musa, agama Abraham, atau bahkan bukan ikutlah agama Kristus, melainkan ikutlah aku. Nabi dan Tuhan manakah yang telah mengundang Anda untuk berelasi demi mendapatkan kelegaan ilahi? Yesus berkata langsung, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maha kasih tidak bisa samar-samar dan tersembunyi di balik slogan omon-omon. Maha kasih harus dibuktikan dengan action, berkorban yang maha untuk setiap yang dikasihinya. Dan Yesus mendefinisikan maha actionnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Anak manusia, Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus disalib. Itu bukti kasih Tuhan dengan berkorban nyawa dirinya, guna menebus manusia dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, adakah bukti bagaimana Allah bermaha kasih bagi umatnya di Arab? Sudah berkorbankah Allah Islamik? Quran mencatat puluhan kali bahwa Allah tidak mengasihi berbagai macam orang-orang berdosa. Padahal, semua orang, termasuk Muslim,
adalah orang-orang berdosa pula. Quran juga berkata berulang kali bahwa Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. So, bagaimana maha kasihnya? Bapa Surgawi memaklumatkan Yesus sebagai kekasihnya. Adakah Allah memaklumatkan Muhammad sebegitu? Dari sorga, suara Bapa terdengar ketika Yesus dibaptis secara terbuka. Inilah anak, Yesus, yang aku kasihi. Kepadanya aku berkenan. Sebaliknya, di mana dan bagaimana Allah pernah terbuka memaklumatkan maha kasihnya kepada Muhammad. Hanya Tuhan sejati yang berelasi setia dan mau mengasihi, memeluk, menggendong Anda sampai masa tuamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Ini tes maha kasih. Primitif, namun efektif. Jikalau kasih Tuhanmu tidak melebihi kasih ibumu, maka itu bukanlah maha kasihnya Tuhan semesta. Ingat, kala kanak-kanak bernyanyi lagu kasih ibu? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sudahkah kasih Tuhanmu melebihi kasih ibu?